Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang selalu memberikan nikmat pada kita sekalipun setiap hari kita bermaksiat pada Allah. Sekalipun banyak di antara dari kita setiap hari tanpa henti pasti melakukan dosa, tetapi ternyata Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat pada kita, baik nikmat yang diminta maupun nikmat yang gak pernah diminta. Nikmat yang gak pernah diminta, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa melihat, nikmat iman, nikmat sudah berislam, ya. Nikmat diberi keringanan langkah untuk melangkahkan ke masjid, bagian dari nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya, atas nikmat itu seorang hamba yang beriman kepada Allah maka selalu mensyukurinya tanpa henti. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Di antara orang-orang yang paling berjasa pada kita adalah Rasulullah. Selain orang tua kita, selain pahlawan nasional, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih memikirkan kita. Setidaknya Rasulullah sudah memberikan tiket surga berupa kita menjadi orang Islam. Nah, oleh karenanya jasa beliau sangat besar bagi kita. Maka imbal jasa kita kepada Rasulullah apa? Satu, bersolawat setiap hari. Yang kedua, meniru seluruh tuntunan Rasulullah, baik dari cara ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan akidahnya. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tafsir Al-Fatihah. Kenapa harus kita belajar Al-Fatihah? Karena 17 kali minimal kita baca setiap hari. Maka pengulangan-pengulangan itu harus disertai oleh pemahaman yang benar, pemahaman yang baik tentang Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu kan sifatnya sebagai petunjuk ya Bapak Ibu, hudan linnasi. Yang namanya petunjuk, Al-Quran itu ibarat Google Map-nya kita. Kalau kita ingin belajar dari Jogja ke Solo, butuh jalan yang lurus, jalan yang tepat. Yang belum tahu jalannya butuh plat jalan, penunjuk jalan, butuh Google Map, butuh peta jalan. Dan peta jalan kehidupan manusia atau Google Map-nya kehidupan manusia itu adalah Al-Quran. Nah, maka seseorang tidak bakal sampai pada tujuan yang tepat, tujuan yang benar yaitu surga, kecuali dengan memahami petunjuk itu, peta itu, yaitu Al-Quran kalamullah. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat, mari kita pahami satu persatu. Kalau bahas soal tafsir Al-Quran tidak lepas dari membahas, menafsirkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya ta'awudz apa Bapak Ibu? A'udzubillah, saya berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa sih kita harus berlindung? Satu, karena manusia sangat lemah di hadapan Allah. Manusia sangat lemah sampai terhadap setan saja kita harus berlindung. Ya. Setan itu kan tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan terhadap dada-dada
manusia. Nah, karena setan bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat setan, maka yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berlindung kepada Allah. Kemudian yang namanya setan tugasnya menjauhkan manusia dari ketaatan, makanya secara bahasa syaitonah itu maknanya adalah ba'uda yang artinya jauh. Setan dikatakan jauh karena setan itu jauh dari dari rahmat Allah dan kemudian menjauhkan manusia dari ketaatan dan rahmat Allah. Kenapa disebut setan? Secara bahasa sudah maknanya jauh. Memang sifatnya setan jauh dari rahmat Allah dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namanya setan, Bapak Ibu sekalian, itu dari minal jinnati wan nas. Kata Allah juga dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Dari mana? Syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis bangsa jin. Bapak Ibu, kalau seseorang berbuat dosa dan melakukan dosanya sendiri, contohnya ada orang meminum minuman keras, maka dia dihukum sebagai orang yang melakukan dosa besar. Tetapi ada orang sudah minuman keras, kemudian ngajak orang lain untuk minum juga, maka dia disebut setan. Kalau ada orang berbuat dosa plus ada tambahannya ngajak orang lain berbuat dosa, maka itu disebut dengan setan. Sudah jauh dari rahmat Allah, ngajak-ngajak lagi untuk orang lebih jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Bacanya jangan a'udzu. A'udzu aku berlindung. Kalau a'udzu saya kembali. Ar-rajim, ar-rajmu artinya dirajam, dirempak. Allah itu menjadikan bintang-bintang di langit sebagai pelempar bagi setan. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menjadikan bintang-bintang yang menghias langit itu rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar bagi setan. Maka dia akan dilempar, dirajam, terkutuk. Itulah sifat setan. Maka seseorang ketika membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka seakan-akan nasihat bagi diri kita. Ya Allah, hamba ini adalah hamba yang sangat lemah. Hamba ini yang tidak punya kekuatan kecuali kekuatan darimu. Maka aku berlindung dari setan yang menjauhkan hamba dari ketaatan, yang menjauhkan hamba dari perbuatan baik dan rahmat-Mu ya Allah. Dan ketika seseorang membaca Al-Quran saja disuruh berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahi. Mari kita uraikan satu persatu. Bismillahi maknanya adalah dengan nama Allah. Kata ba dalam kata bismi memiliki makna banyak. Salah satunya adalah al-lisok. Lisok itu bahasa Arabnya lem, melekat. Maka orang kalau membaca Bismillahi maka melekatkan hatinya dengan Allah, ya, melekatkan hatinya dan merasa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada makanan, ada minuman. Minuman, fungsinya minuman apa Bapak Ibu? Menghilangkan rasa haus, itu minuman. Tetapi orang beriman, fungsi minuman tidak hanya menghilangkan rasa haus, tetapi selain menghilangkan rasa haus, tapi menjadikannya sebagai pahala. Kalau ada minuman di depan saya ini, kemudian saya mengambil dengan tangan kanan,
membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka minuman itu juga berfungsi sebagai ibadah. Itu luar biasanya orang beriman. Setiap yang dia lakukan tidak hanya urusan dunia saja, urusan perut saja, tetapi kalau diniati dengan nama Allah, maka dia menjadi nilainya ibadah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pertanyaannya, bedanya pengasih sama penyayang apa Bapak? Ternyata kalau kita lihat tafsirnya banyak sekali, tetapi di antara tafsirnya Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Allah itu mengasihi seluruh makhluknya tanpa terkecuali, ya. Allah mengasihi makhluknya tanpa terkecuali, baik itu orang Islam maupun bukan Islam, baik itu dari kalangan jin, dari kalangan hewan, dari makhluknya, tumbuhannya, semuanya makhluk dikasih rizkinya sama Allah tanpa terkecuali. Semua dikasih, itu Masya Allah. Tetapi Ar-Rahim, namanya Ar-Rahim yang maha penyayang, Allah itu hanya khusus kesayangannya hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu terhadap orang-orang beriman itu sayang. Makanya kasih sama sayang beda. Tapi Allah itu maha keduanya, sudah maha pengasih, kasihnya tanpa pilih kasih, penyayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Ya, Allah itu sayang. Bahkan dikatakan kata para ulama, bapak ibu itu sayang dengan anaknya tidak? Sayang sih. Tetapi Allah itu lebih sayang daripada sayangnya ibu ke anaknya. Saya yakin namanya ibu sangat sayang dengan anaknya, dan Allah lebih sayang, nggak bisa dibandingkan lebih sayang daripada sayangnya ibu terhadap anaknya. Maka seseorang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan, ya Allah, saya melekatkan hati saya denganmu ya Allah, maka saya lakukan sesuatu ini karena ya Allah, dan Engkau yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih kasih, dan Engkau hanya menyayang orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa Bapak Ibu? Segala puji hanya milikmu ya Allah, Rabb atau Tuhan alam semesta. Kita bahas satu persatu. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Alhamdu, kalau kita belajar bahasa Arab itu, dia disebut juga al-istighraq. Ya, jadi al-istighraq itu segala bentuk pujian, ya. Segala bentuk pujian itu lillahi, hanya milik Allah. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus memuji Allah? Ya toh? Kenapa kita harus memuji Allah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya, dan ini yang kita tahu semua. Allah dipuji karena apa? Kita diberi nikmat dalam keadaan baik maupun keadaan susah, gitu kan? Allah memberi nikmat pada kita, dan kita memuji karena Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ini jarang diketahui, Allah itu dipuji karena apa? Karena Allah punya nama-nama dan sifat yang mulia, nama-nama yang baik, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi tidak sekedar kalau kita dikasih rezeki, dikasih nikmat baru berucap Alhamdulillah memuji Allah. Allahnya saja sudah patut, berhak untuk disembah. Makanya Allah punya sifat al-adil misalkan, ya. Allah itu maha adil. Adilnya Allah tidak bakal sebanding atau tidak sebanding dengan adilnya manusia. Makanya disebut zat yang maha adil. Yang namanya maha itu tidak ada yang bisa lebih darinya. Seadil-adilnya Allah maha adil. Jadi kalau apa-apa yang ditetapkan oleh Allah itu adil. Adil tidak harus rata.
dan Allah Maha Bijaksana. Yaitu Allah dipuji dari sisi nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, memang Allah punya nama-nama, zatnya, sifatnya yang berhak untuk dipuji. Yang kedua, pelajaran dari alhamdulillahi, seseorang tidak boleh merasa berhak untuk dipuji. Ya, sekali lagi, seseorang tidak boleh merasa berhak untuk dipuji. Baik itu pujian karena kebaikan-kebaikannya, karena amal perbuatannya, karena kontribusinya, tidak boleh muncul perasaan merasa berhak dipuji. Kenapa? Karena namanya alhamdulillahi, hakikat pujian itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun kebaikan kita, kalau kita membaca alhamdulillahi, maka kita lawan. Kalau muncul perasaan ingin dipuji, merasa berhak dipuji, maka dilawan, maka harus dilawan. Makanya kita ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, apa yang terucap dari lidah kita? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Karena Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Yang kita lihat yang menakjubkan kita itu karena kehendak Allah. Ada anak pintar banget, kita ingin memuji, jangan langsung dipuji. Anaknya pintar banget, tapi diawali dengan Masya Allah. Karena pintarnya anak itu atas kehendak Allah. Jadi yang dipuji adalah sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Rabb maknanya 3. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahnya Tuhan. Secara bahasa maknanya 3. Bisa sebagai pencipta, pengatur, ya, kemudian pemilik. Rabb maknanya pencipta, pengatur, pemilik. Dan memang benar Allah itu menciptakan, mengatur dan memiliki seluruh makhluk dan alam semesta. Rabbil alam, al-alam itu segala sesuatu selain Allah disebut alam. Ya. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam, alam semesta. Dan tidak boleh Rabbil alamin, bacanya alam. Kalau alam itu artinya sakit. Ana asy'uru bi alam. Saya merasakan sakit. Nah, makanya bacanya ditekankan. Rabbil alamin. Rabb alam semesta. Maka seseorang ketika sedang sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka seakan-akan kita dinasihati oleh ayat itu, wahai hamba yang lemah, hamba yang sering berbuat dosa, sesungguhnya engkau harus mensyukuri setiap nikmat Allah. Engkau harus memuji Allah baik dalam keadaan susah maupun senang. Dan perhatikanlah bahwa dirimu sejatinya tidak berhak untuk dipuji. Siapa yang berhak dipuji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki ayat selanjutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Juga sama ayat tadi ya. Ar-Rahman itu zat yang maha pengasih. Allah mengasihi semua makhluknya tanpa kecuali. Ar-Rahim itu hanya menyayangi orang-orang yang banyak penafsiran selain itu, tapi di antaranya itu. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya apa Bapak Ibu? Apa? Yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Kalau dalam ilmu qiraah boleh dibaca pendek Maliki Yaumiddin, di antaranya qiraah dari Waris An-Nafi'. Itu boleh, tetapi umumnya di Indonesia kan dari Imam Hafiz An-Asim, jadi bacanya memang umumnya panjang saja. Boleh nggak bacanya pendek? Kalau sudah tahu ilmunya, sudah belajar boleh. Namun jangan coba-coba kalau belum punya ilmunya, maka bacanya tetap panjang. Tetapi tuntunan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu boleh maliki, boleh maliki. Ya, kita kalau belum belajar bacanya ngikuti umumnya saja. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau malik maknanya pendek artinya raja. Dan Allah benar-benar menguasai hari pembalasan. Makanya di akhirat nanti Allah sampai berfirman ketika manusia dikumpulkan, aina mulukul ardh, di mana dulu raja-raja yang berkuasa di dunia.
di mana orang-orang yang katanya di dunia punya kekuasaan yang kekuasaannya sangat luas. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Anal Malik wa anad Dayyan." Saya adalah raja dan saya adalah zat yang akan membalas segala amal perbuatan. Maka saat itu raja-raja yang dulu berkuasa di dunia, orang-orang yang katanya punya kuasa di dunia, itu tidak ada yang berani nongol. Kenapa? Yang namanya hari pembalasan, yang memiliki, yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya bagi kita, apapun yang ada pada diri kita, baik itu kelebihan harta, baik itu status, jabatan, popularitas, maka itu tidak ada apa-apanya ketika kita dihadapkan pada Yaumuddin, hari pembalasan, kecuali amal kita. Dan Yaumuddin dalam ayat lain juga dikatakan, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi diulangi kemudian, tahukah apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana seseorang itu tidak punya kuasa, tidak dapat menolong orang selain dirinya. Tidak dapat. Orang tidak punya kuasa untuk menolong orang lain. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan hanya diri sendiri. Wal amru yauma idzin lillah. Karena hari itu diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengatakan nanti manusia dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan telanjang. Kemudian Aisyah itu tanya, loh kalau keadaannya telanjang, mohon maaf, tadinya kan celingak-celingok. Kata Nabi, al-amru yauma idzin syadid. Hari itu sangat dahsyat hingga orang itu tidak memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Bagaimana nanti amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya sekali lagi, kalau seseorang ketika sholat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka maliki yaumiddin itu menasihati diri kita, wahai hamba yang katanya punya harta, katanya punya status, punya jabatan, punya ilmu, dirimu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah di hari pembalasan kecuali amal. Nah, Bapak Ibu yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ada hadis yang menarik di sini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Qasamtus sholata, Allah berfirman, saya membagi as-shalah. Jadi di antara nama lain Al-Fatihah itu as-shalah. Al-Fatihah antara diriku dan hambaku dua bagian. Nah, sekali lagi ternyata Al-Fatihah kata Allah dibagi dua bagian. Nah, wa idza qala al-'abdu, kalau hambaku berkata, wa idza qala al-'abdi, kalau hambaku kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah merespon. Apa yang respon Allah? Hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Kemudian kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman asna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata maliki yaumiddin majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, ini tiga bagian pertama dari alhamdulillah sampai maliki yaumiddin itu milik Allah. Semuanya kan sifatnya pujian, kan? Pujian kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Itu hakullah, haknya Allah. Kemudian ini yang paling penting, di Al-Fatihah ada satu ayat yang menjadi inti dari surat Al-Fatihah. Kalau induknya Al-Quran itu surat apa Bapak Ibu? Induknya atau intinya surat Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah ternyata juga ada intinya atau ayat yang kata para ulama memiliki nilai yang sangat agung, yaitu pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta
pertolongan. Kalau secara bahasa biasanya itu dahulu subjek baru objek. Kalau bahasanya umumnya na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Tetapi di surat Al-Fatihah dibalik, objeknya dulu, iyyaka, hanya kepadamu na'budu. Umumnya na'buduka dalam bahasa Arab. Nah, ini memberi makna apa? Yang namanya ibadah itu ya khusus untuk Allah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada selainnya. Tidak boleh yang namanya ibadah diikuti dengan motif lain. Yang namanya sholat karena ingin dipuji, namanya sholat ingin dianggap orang soleh, tidak boleh. Karena yang namanya ibadah ya ikhlas ke atas ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, mengandung makna yang namanya pertolongan semata-mata dari Allah. Maka tidak boleh datang ke kuburan, walaupun kuburannya orang soleh, kita minta tolong, Mbah, kasih uang saya Mbah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Datang ke pohon yang dianggap keramat, Mbah, kami berikan rezeki yang melimpah Mbah, tidak boleh. Atau memakai ibaratnya jimat dan sebagainya, tidak boleh. Karena yang namanya pertolongan itu mintanya sama Allah. Malaikat Mikail tugasnya apa Bapak Ibu? Malaikat Mikail kan menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Nah, boleh nggak kita berdoa, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan, berikan rezeki pada kita, boleh atau tidak? Tidak boleh. Malaikat yang statusnya makhluk yang sangat mulia itu, yang nggak pernah berbuat dosa saja, kita nggak boleh doa, malaikat mohon turunkan hujan, nggak boleh. Yang namanya doa minta hujan, minta rezeki ya sama langsung ke Allah. Begitu juga kita berdoa langsung Allah. Dan Allah itu sukanya diminta. Allah itu suka pada hamba yang meminta. Kalau kita sesama manusia diminta mungkin sekali tidak masalah, dua kali tidak masalah, tiga kali masalah. Ini terus-terusan akhirnya menyusahkan kita. Beda sama Allah. Allah itu zat yang suka diminta. Dan selanjutnya pelajaran dari ayat ini adalah kalau orang itu baiknya beribadah dulu baru minta sama Allah. Jenengan kalau kita semua kalau mau meminta sesuatu itu diawali dengan ibadah dulu. Jangan minta dulu sudah dikasih baru beribadah, kebalik. Ada orang yang ibadahnya kencang, tapi kalau minta pertolongan kayak tadi ke pohon yang dianggap keramat, ke kuburan-kuburan, ada seperti itu. Ada orang yang minta terus sama Allah, tapi nggak pernah ibadah, lalai dari ibadah. Nah, Muslim yang sempurna yang beriman kepada Allah, ya beribadah kepada Allah, ya minta pertolongan sama Allah. Makanya contoh sederhana dalam pengamalan kehidupan, Bapak Ibu saya kira pernah sakit dan pernah datang ke dokter. Biasanya kalau kita sakit, kita langsung nyari ke dokter atau ke rumah sakit. Pernah nggak terpikirkan sebelum datang ke dokter itu kita menaruhkan hati sama Allah. Dan sebelum berangkat mungkin, ya Allah, saya sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan bagi saya, Allah. Jadi jangan kita semua sebelum mikir cara menyelesaikan masalah, mengobati dengan cara duniawi, minta dulu sama Allah. Kalau sedang berdagang, berbisnis, tapi pusing sama Allah, ini gimana ya usahanya nggak maju-maju. Nah, mungkin yang kita pikirkan, mungkin manajemennya, mungkin marketingnya, mungkin promosinya kurang. Yang dipikirkan langsung itu. Seharusnya kalau pengamalan dari iya karena berdua iya karena nasta'in, sebelum mikir ke situ curhat sama Allah. Ya Allah, saya minta pertolongan, ya Allah, bisnis saya sedang susah. Jadi awali setiap permasalahan, menyelesaikan masalah itu dengan minta dulu sama Allah, baru kita ngurus caranya gimana urusan ini. Ya jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini Allah berfirman, "Hadza baini wa baina 'abdi." Bahasa panjang lebar, dan ternyata kalau kita baca 17 kali tanpa pemahaman ternyata juga tidak ada artinya.
Semoga bermanfaat. Demikian yang kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui, cần. Được không? Ui.